Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun associate magang kita. The one and only ya. Gaby. Selamat malam semuanya. Ya. Happy birthday buat Gaby. Yang keberapa, Gab? Oh, oh ya, 22 tahun ya. Yeah. 22 tahun ya. Gaby orangnya tekun. Jadi selama kerja sama Gaby banyak nanya, banyak banget nanyanya. Iya, jadi setiap waktu nanya gitu. Tapi bagus jadinya, kalau nggak nanya kan malah bingung sendiri nantinya. Kebanyakan orang juga gitu kan, bingung sendiri. Terus si Gaby ini orangnya perseverance ya. Perseverance. Jadi game itu perseverance Dota ya. Oh iya, Iya. Berikan skill. baru tahu ada itu di Dota. Soalnya nggak main. Iya, terus itu sih. Terus ya tadi gigih, terus ulet, terus orangnya berani ngomong ya. Bagusnya gitu sih. Jadi kalau lagi nanya nggak yang kayak gugup atau apa gitu, tapi beneran nanya. Terus kalau ke lapangan ya ya berani nanya gitu, jadi nggak malu-malu gitu. Bagusnya gitu sih. Nggak tahu ya, beberapa anak Petra yang pernah di sini kayak gitu semua deh kayaknya. Siapa anak Petranya? Yang pernah kerja sama kakak? Oh banyak. Ya kamu. Salah, kan katanya anak Petra, kan ada 3. Ya itulah. Yang kemarin. Selin, Angel. dan saya. Ini gak ada salahnya disebutin ya. Gak ada salahnya sih. Selin, Angel, dan Gaby gitu. Iya. Iya. Iya gitu. Jadi kayaknya memang pada ini aja gitu, tulus pengen belajar gitu. Jadi itu satu hal yang baik gitu. Habis itu kegigihannya itu kadang-kadang bikin saya sendiri bingung kadang-kadang gitu. Karena waktu itu saya pernah kasih kerjaan nge-recap gitu, which is kerjaan nge-recap itu apa ya, rada tricky karena terkait data ya, data lama, data baru gitu-gitu. Beres juga dikerjain gitu, walaupun beberapa hari, tapi karena dia gigih nanya terus jadinya bisa beres gitu, walaupun kayaknya Gaby juga belum pernah kerjain itu ya sebelumnya gitu. Nah, dan jujur itu baru kedua kali juga gue ngerjain itu gitu. Jadi kayak yang pertama dulu di project sebelumnya kayak gitu. Jadi overall si Gaby nice. Bagus gitu, secara personal juga bagus. Suka bercanda, jadi gitu ya, menghadirkan kayak suasana gitu. Kayak kalau ada Gaby di studio pasti ribut deh, rame gitu kan, karena dia suaranya memang loud gitu. Pas ketawa juga loud gitu, jadi affect banyak orang juga gitu. Tapi dia memang cukup ekspresif gitu ya. Ekspresifnya kalau dia lagi capek, kelihatan capek, menunjukkan itu. Kalau senang, terlihat sangat senang gitu. Sehingga semua orang tertawa juga gitu sih. Harapannya buat Gaby, pertama yang lagi TA, difokusin TA-nya, semoga TA-nya lancar. Terus lagi banyak kebimbangan pasti ya, banyak keraguan, tapi banyak yang bantuin juga kali ya di sini ya, secara diskusi ya. TA kayaknya sering bantuin ya. Ngobrol gitu. Jadi semoga TA-nya lancar, semoga bisa menampilkan yang terbaik gitu di TA juga. Habis itu semoga bisa bekerja sama lagi gitu setelah dari sini. Selamat malam.
Sebelumnya selamat ulang tahun, Gap. Oh iya, makasih. Iya. Anak Petra yang paling unik sih. Oh iya. Yang lain nggak unik. Unik juga, Kak? Hah? Oh iya. Nggak. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Maksudnya belum dijelasin, Kak, uniknya itu apa? Maksudnya Yang paling unik. unik kenapa nih ya? Karena Gaby ini orangnya bodo amat. Orangnya bodo amat gitu. Bodoh. Maksudnya kalau yang anak Petra lain kan nggak bodo amat gitu, kayak ya gitu gitu. Ya Sally nama Angel gitu. Ya jadi ini. Jadi canggung. Bodoh tapi bukan bodoh buat Gaby aja. Ini sangat seru gitu ya. Iya. Jadi canggung. Ya udah buat Gaby orangnya bodo amat gitu. Ya, ketika saya ngeliat Gaby tuh kayak ini orang kok berani banget gitu. Kayak bukannya merendahkan, maksudnya kayak ini orang masih magang nih. Bukannya merendahkan gitu. Maksudnya kayak kan di sini dulu ada sofa gitu kan. Tiba-tiba Gaby tuh kayak benar-benar bodo amat gitu. Yang penting gue duduk gitu. Yang lain kakaknya ini ya bodo amat gitu. Iya pokoknya iya gitu. Terus iya makanya kan. Cepat dia dapat. Oh gitu. Jadi keren sih, maksudnya ya udah gitu. Lu mau ngomong apa terserah gitu. Yang penting ini gua Gaby gitu. Ya salah satu yang gue lihat gitu, menarik juga nih kepribadian Gaby, jadi bisa belajar juga gitu. Itu sih uniknya gitu. Kalau yang lain sih nggak tahu, yang Petra yang lain gitu uniknya apa gitu ya. Cuma kalau Gaby itu Belum mendalami kok. oh iya. Padahal udah sering pulang bareng. Kan lu aja gitu. Sambetan nih. Lempar-lemparan jadinya. Ya terus Gaby sih orangnya apa? Iya benar sih kata Timbul gitu. Bukan antusias kayak bukan sepeda dong. Maksudnya ini dia tuh apa? Getol gitu. Maksudnya kayak sesuatu tuh harus dia tahu banget gitu. Itu yang menarik sih. Kadang-kadang kita ya udah tahu sesuatu ya udah gitu kerjain selesai gitu. Tapi kalau Gaby tuh nanya. Mungkin sampai dalam gitu ya, layernya sampai pokoknya sampai nggak tahu udah hatam atau apa gitu ya. Tapi itu sih yang bagusnya dari Gaby gitu. Wah, center. Terus Dia muter situ ya. Iya. ya gitu sih dari Gaby. Terus ya harapannya Gaby yang kedua-dua gitu ya. Umur masih panjang nih. Kalau Kak. Kalau kata orang kan umur tuh ya maksimal gitu ya. Maksudnya standar. Nggak ada yang tahu, cuma kan ya maksudnya masih panjang lah. Masih panjang bukan ininya, masih panjang gitu. Ya gitu sih maksudnya. Saya mau ngasih ini aja Gaby kayak Gaby tuh harus bersyukur banget gitu di umur 22 gitu. Maksudnya bisa ada di RAW gitu, terus bisa kumpul bareng kita gitu, terus banyak kesempatan yang Gaby dapat gitu ya. Nah, ya jangan disia-siain sih titik awalnya gitu. Maksudnya udah bagus nih startnya gitu, tapi ya itu dengan kemampuan lu, dengan apa ya yang udah lu dapat, apa yang udah disediakan gitu ya. Ya semoga Gaby bisa lebih baik lagi gitu ke depannya sih. Jadi siapa tahu Gaby bisa jadi Gaby yang baru gitu. Gitu sih, tapi tetap tidak meninggalkan Gaby yang bodo amat. Karena itu uniknya Gaby sih. Ya gitu sih harapannya, sehat terus, sukses terus sih Gap. Ya, makasih ya. Salam buat Siapa? keluarga. Yang namanya ada miripnya ya. Oh iya. Thank you Gaby. Oh thank you. Ya maksudnya thank you udah ada di sini gitu. Wis ya. Jujur iya maksudnya serius dari anak magang kan gue juga belum terlalu lama di sini. Maksudnya selama anak magang yang pernah datang gitu, kayaknya Gaby salah satu orang yang paling termasuk heboh gitu ya. Heboh dalam artian dalam mencari ilmu. Maksudnya lu bener kata orang-orang bilang gitu. Lu kayak apa ya, haus banget gitu, kelihatan banget hausnya gitu. Haus maksudnya haus mencari pengalaman gitu.
mencari pengalaman gitu. Dan itu bagus gitu. Nggak semua orang yang kalau yang buat anak magang tuh nggak semuanya kayak bisa sehaus Gaby gitu. Kalau gue liatnya gitu. Dan juga selain itu lu heboh dalam apa ya, dalam bersosialisasi juga gitu, yang mana itu menurut gue juga mewarnai studio sih. Jadinya kayaknya bisa gue bilang lu tuh ter apa ya, tergede gitu ketawanya ya. Gak tau kenapa ya, kalau dari semua orang ketawa, oh dia di bawahnya Gaby mas. Ranking 2, dia ranking 2, Gaby ranking 1. Oh gitu. Oh iya. Tapi itu yang bikin jadi, misalnya lagi ngantuk nih tiba-tiba Gaby ketawa langsung kaget gitu. Kaget kan. Jadi alarm juga gitu, udah jam-jam ngantuk, ada Gaby jadi semangat lagi kan gitu. Itu bagus, positif. Aduh ngantuk nih, butuh Gaby. Nah iya gitu. Terus juga pernah kita collab bareng ya, kerja bareng. Kelihatan sih, maksudnya untuk orang yang mau belajar gitu ya, terus kelihatan juga Gaby tuh kayak tegas gitu. Maksudnya mau belajar aja udah tegas, apalagi ntar kayak dia mau ngajarin orang ya. Gue udah kebayang sih, maksudnya tipikal Gaby bakal kayak gitu. Maksudnya bagus gitu, disiplin, terus juga tegas kayak misalkan gue ngasih A, terus si Gaby juga ngelemparnya bisa A sampai C, tapi tegas gitu, kayak punya alasan masing-masing. Jadi dia tuh punya satu sisi apa ya, punya pandangan yang beda, tapi dia juga berani dan mengutarakannya gitu dengan alasan yang menurut gue juga termasuk logis gitu. Udah mulai kebuka gitu lah, banyak banget itunya, kreativitasnya dan juga realistis gitu, termasuk gitu menurut gue. Terus bener juga yang dikatain teman-teman yang lain, Gaby itu Kenapa? Enggak apa-apa. kenapa sih? Iya. Kenapa? Gue nungguin jawaban lu tapi lu lama-lama. Oh iya. Ya makanya, No pressure Kak. iya nggak apa-apa, tenang. Oh, iya. Termasuk yang ini ya, apa ya? Kelihatan kayak tulus sih. Bukan tulus penyanyi tapi ya. Bukan. Kadang iya. Kadang lu kelihatan banget juga Gaby tuh kayak punya dunia sendiri gitu. Ketika lu udah fokus ngerjain sesuatu, lu tuh kayak udah nggak peduli sekitar lu gitu, kayak masuk sebuah sebuah zone baru gitu. Kalau nonton Kuroko no Basuke ya. Jadi kayak lu masuk sebuah zone gitu loh. Kayak ya jadi mata lu tuh kayak bersinar-sinar gitu, nggak bisa diganggu gitu. Kadang harus ditoel dulu baru nengok atau gimana gitu. Oh iya. Tapi maksudnya itu fokusnya hebat gitu. Kadang kalau gue aja sih nggak bisa terlalu fokus lama-lama gitu. Kadang gue harus apa gitu, nanya orang atau gimana gitu. Tapi lu termasuk yang lama sih buat bisa fokus kayak gitu ya. Dan suka banget ngelihat Gaby ketika dia tuh banyak nanya gitu. Jadi kadang gue juga ikutan ngedengar kan, misalnya Gaby nanya Timbu tentang apa, secara nggak langsung gue ikutan belajar. Oh ngomongin ini, oh ternyata gitu. Jadi secara nggak langsung kayak radio berjalan aja gitu Gaby menurut gue. Jadi radio yang ilmu gitu, yang siarin ilmu gitu. Dan itu bagus gitu. Senang juga gitu bisa ada Gaby di sini. Jadi secara nggak langsung gue juga banyak belajar gitu. Terus kalau harapan kali ya, harapannya gue ngerasa seneng banget, dan gue juga berharap semoga Gaby sendiri bisa banyak bersyukur ya, karena gue ngerasa Gaby bakal loncat jauh banget karena dari teman-teman yang lain ya, kalau dari kuliah, karena Gaby udah dari awal banget, dari magang, dan nanti mungkin keluar lulus kuliah juga langsung misalnya kerja, itu bakal udah banyak banget ya pengalaman menurut gue, maksudnya udah nabung dari awal gitu ketimbang teman-teman yang lain. Dan itu menurut gue salah satu hal yang sangat harus disyukurin banget sih, dan lu bakal jauh melompat dari teman-teman yang lain gitu. Dan gue senang banget gitu punya lu di usia yang sangat muda ini udah punya pengalaman sebanyak itu gitu, dan itu keren banget gitu. Dan semoga semangatnya juga nggak putus sampai di situ doang ya, misalnya udah lulus terus tiba-tiba kendor, jangan gitu lah. Maksudnya tapi kelihatan si Gaby tuh orangnya berapi-api banget ya, hausnya tuh nggak pernah kenyang gitu. Semoga selalu begitu ya. Powernya berarti ya. Apa ya? Ya pokoknya nggak pernah kembung ya gitu. Semoga proses pencernaannya tuh seperti itu terus gitu. Jadi selalu merasa haus gitu. Nggak tahu. Ya pokoknya selamat ulang tahun buat Gaby. Semoga di usia yang 22 tahun ini semakin berjaya ya.
Sukses juga TA-nya, bentar lagi udah mau lulus. Nggak kerasa ya, cepet banget. Nih, Buyo. Keren banget. Iya. Ditunggu juga teman-teman yang lain buat masuk ke sini gitu. Thank you. Yep. Ya, makasih Kak Pian. Sehat selalu, panjang umur, semoga diberi banyak berkah ke depannya gitu. Untuk Gaby, mungkin kalau dari sisi kerja ya emang kalau Gaby tuh top banget deh. Sumpah kayak dia, aku kan baru kerja sama dia tuh baru sekitar belakangan ini kan, sebulan ke belakang. Nah kalau si Gaby tuh tipenya kalau kerja dia tuh yang ngejar gitu loh. Jadi kita nggak perlu nanya, dia udah ngedatengin sendiri kayak gitu. Yang enaknya gitu sih. Jadi kayak kita punya robot Android gitu. Dia udah ada feedbacknya langsung gitu tanpa kita harus nanya udah sampai mana gitu. Iya. Iya udah kayak gitu. Terus masalah kerjaan juga kalau yang kulihat dari Timbul kerja sama bareng Gaby tuh kerjaan hasilnya Gaby pasti udah rapi gitu, terorganisir semua. Jadi pas aku ngelanjutin kerjaannya Gaby itu juga udah rapi gitu, jadi nggak gampang nggak banyak yang berantakan atau hilang-hilangan gitu. Enaknya di situ. Terus kalau masalah personal buat Gaby, ya bener kata Rian tadi sih, emang orangnya blak-blakan banget. Jadi kalau misalnya sama Riko juga bilang tadi kalau dia tuh bodo amat sama orang lain gitu. Bahkan yang paling kocak tuh ya pas lagi kerja dia ngobrol sama siapa? Ini ya, Angel ya. Oh iya. Itu kita kan kerja, tapi mereka ngobrol itu kenceng banget. Kita tuh sampai denger curhatan mereka, masalah mereka di studio tuh kita tahu semua gitu. Saking kencengnya. Itu sih. Mungkin lain kali agak dikurangin. Kalau Nggak ada kosong. kalau bahas personal gitu. Oh, iya. Kan nggak enak kita tahu juga. Pikiran apa kok? Iya itu sih. Ya udah buat ke depannya Gaby semoga lancar, terus aku yakin sih TA-nya pasti dapat yang terbaik lah, karena usahanya juga nggak gampang kan kerja sambil ngerjain TA. Aku nggak kebayang sih. Itu keren sih. Semoga lancar ke depannya dan bisa lanjut sesuai yang diharapkan gitu. Makasih Kak. Thank you. Ya. Dah. Bentar ya. Enggak. Deg-degan banget gitu buat ngomong ya. Enggak, Jangan baper ya, Pin. karena bingung mau ngomong apa gitu. Jadi harus kan udah banyak tadi yang ngomong ya, jadi bingung mau ngomong apa lagi nih. Bentar. Oke. Untuk Gaby ya, selamat buat Gaby yang udah ulang tahun di hari ini bulan Mei ya. Nggak bisa. Oh iya, 9. Tapi udah ngucapin kan kemarin gue ya? Udah gini, Pin. Santai aja. Udah dinas ya. Oh iya. Ya maksudnya kemarin gitu, udah ulang tahun ya. Kalau melihat Gaby, dia itu orangnya yang pertama itu dia orangnya serius sih kalau saya ngelihat ya. Dia kalau pas lagi kerja itu orangnya nggak bisa yang bercanda gitu. Jadi dia fokus banget sambil dengerin musik gitu, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Sambil kalau dia nyanyi saya matiin musik gitu. karena keganggu juga gitu. Jadi supaya denger yang dinyanyiin apa sih gitu. Sama juga itu Riko juga kayak Kenapa itu? soalnya kalah gitu sama suaranya Gaby gitu musiknya. Kan bisa headphone. Suaranya Gaby tuh kayak kayak logo OSIS gitu, selalu nempel di dada. Selalu nempel di dada.
takut. Takut. Oh itu Bercanda. Oke, serius. Terus lagi dia itu apa ya, semangatnya luar biasa sih kalau Gaby ya. Dia sambil kuliah juga. Dia sering gitu kalau balik malam gitu dia kerjain tugas sampai jam 12 sampai pagi kalau saya tahu ya, dia sampai nggak tidur gitu. Terus kemudian Gaby itu orangnya ceria sih, dia nggak pernah sedih gitu, kayak selalu ketawa mulu kalau di studio gitu. Kadang ketawanya juga bikin kita nggak fokus gitu, bubar gitu. Apalagi kalau pas kita lagi ngitung volume gitu, ngitung angka, tiba-tiba ada ketawanya dia, itu langsung harus ngitung ulang itu dari awal. Gitu. Karena memang sangat berpengaruh banget gitu di ruangan studio dengan ramainya dia gitu. Saya enggak ya gitu. No baper ya? Udah usah dicoba. Oke. Oke. Terus yang saya lihat lagi itu dari Gaby, dia orangnya bisa survive gitu. Kalau saya ngeliatnya dia kayaknya kalau terdampar di hutan gitu kayaknya dia bisa bertahan hidup. Karena entah itu harus dia manjat pohon buat ngambil kelapa juga nggak tahu tuh. Karena ada satu kejadian gitu, kita pada beli makan gitu, tapi pas dia ditawarin dia bilang enggak dulu gitu. Karena mau buat weekend nanti jajannya gitu, jatah jajannya gitu. Jadi ya dia tahu gitu apa yang dia perluin sama apa yang dia inginin gitu ya. Kan suatu hal yang berbeda gitu. Itu keren sih. Apa lagi ya? Mungkin dengan sikap Gaby tadi yang cuek gitu, terus yang saya lihatnya dia ada ketegasan juga, terus suaranya lantang gitu, kayaknya dia cocok juga jadi tim MK gitu. Udah ada bibit bebetnya gitu. Bentar lagi dia bakal enggak. Ganti dulu ya. Bukan gantiin Rico tapi nambah personal gitu. Kayak cocok aja gitu kalau diajak ke lapangan ya, dengan situasi yang sering kita alami ya kok gitu. Gitu. Ya mungkin nanti bisa masuk Bukit Golf gitu ya. Siasem dulu sih tapi. Ya kan gak ada salahnya kan berharap gitu. Ya maksudnya atau enggak salah. Atau enggak mungkin di proyek lain gitu, nggak harus Bukit Golf sih dulu. Yang terakhir ya udah, harapannya mungkin semoga dilancarin tugas TA-nya gitu, cepat lulus, terus semoga selalu jadi Gaby yang ceria gitu, yang bisa ngubah suasana studio ketika lagi hening gitu. Oke, sukses selalu buat Gaby, terus panjang umur, sehat selalu, semoga lebih keren lagi. God bless you. Kalau Gaby menurut saya kayak ada dua sisi gitu loh. Yang pertama tuh Gaby tuh emang orangnya kayak sat gitu loh, kayak gercep gitu. Waktu itu tuh pernah kan dia lagi ngerjain TA gitu, pokoknya intinya kayak aku tanya terus gitu kan, Gab udah sampai mana, ngeliatin gitu-gitu. Terus waktu itu H-2 kalau nggak salah, kayak Gaby itu belum selesai gitu loh 3D-nya. Abis itu setelah bertemu lagi sehari kemudian kayak udah banyak yang kelar gitu. Jadi kayak wah gila sih cara kerjanya Gaby. Kayak dia bisa ngebut gitu. Terus dia juga kalau ngobrol-ngobrol tuh
kayak ilmu-ilmu gitu yang keluar. Pokoknya tiap kayak ngobrol sama Gaby itu kayak ada pengetahuan baru gitu sih merasanya. Kayak even ngobrolin SketchUp aja ada, terus ngobrolin pergi kemana gitu ada gitu kayak. Soalnya dia tuh kayak update gitu loh orangnya. Misal yang kayak Vina kemarin story tempat baru gitu kan di Jakarta, taman apa gitu, dia langsung meluncur gitu. Jadi kayak dia tuh apa ya, bener sih kayak haus gitu, haus experience, haus ilmu. Nah menurut aku apa ya, hal kayak gitu tuh apa ya, perlu ada gitu di tiap-tiap orang, dan Gaby kayak udah jadi karakter sih hal itu gitu. Terus sisi keduanya yang aku lihat ada lucunya juga sih. Jadi kayak Gaby tuh kadang kan kalau orang bilang mungkin kayak bodo amat gitu, kadang dia tuh kayak deep talk gitu loh, dia sering deep talk gitu kalau malam-malam. Mungkin yang tinggal di gua tahu gitu ya, kalau malam weekend kayak gitu-gitu di sofa gitu kan. Nah kalau ngobrolin tentang kayak gitu tuh kayak bisa keluar lah sisi lainnya Gaby gitu kan, yang orang lihat mungkin dia sat terus gerak terus gitu. Nah di malam hari kayak gitu dia bisa diem gitu, kayak reflektif yang kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, yang aku lihat di usia Gaby ya, usia belum lulus gitu, itu kayak apa ya, dewasa tapi masih ada sisi anak-anaknya gitu. Jadi kayak perpaduan yang bagus gitu. Mungkin pengetahuannya, pemikirannya gitu dewasa tapi pembawaannya anak-anak gitu. Itu kayak wah keren ya gitu, kayak ya apa ya, hal yang positif gitu. Terus kalau apa lagi ya, terus dia sering tanya-tanya gitu juga, kayak tanya-tanya banyak hal lah tentang, ya kita juga sering sharing ya Gap, tentang agama lah, tentang kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku kalau ditanyain tentang agama sama Gaby deg-degan juga, kayak takut salah jawab apa gimana gitu kan, masih belajar juga gitu kan. Jadi kayak ya kita apa ya, kayak gitu sih. Cuman aku senengnya kayak open minded gitu loh, kayak bukan nanya tuh bukan untuk menjustis atau apa gitu, tapi emang beneran pengen tahu gitu. Nah menurutku hal-hal kayak gitu dipertahanin sih, sama kayak jadi pencair suasana tuh penting banget sih menurutku. Itu kayak karakter Gaby, kurius sama pencair suasana gitu, terus kayak gerak terus gitulah Gap, sampai kamu bener-bener mau keluar negeri itu tercapai gitu. Udah sih, terima kasih Gap, sukses. Halo Gap. Ya, enggak. Selamat ulang tahun ya. Ya, makasih. Ya, sebagai sesama roommate ya. Ya. Masih ingat dulu pertama kali ketemu Gaby di kamarnya Gaby, kamar-kamarku deh. Iya. Waktu itu pertama kali datang ke sini aku, terus kan kamarnya masih dipakai ya sama Gaby. Terus diajak keliling sama Mbak Ufi gitu, sampai akhirnya ke kamar Gaby yang sekarang jadi kamarku gitu. Baik banget sih, ngebolehin untuk apa, ngecek kamarnya kayak gimana gitu. Terus masuk ketemu Gaby, masih inget ada kasur di situ, terus ada bantal satu, ada selimut tipis, selimut apa ya, selimut kayak selimut Bali gitu nggak sih, sama ada boneka beruang warna coklat. Oh sama ini tas duffel bagnya Gaby warna biru dongker. Kalau teman-teman ke ruangan AC-nya di tempat kita pasti tahu itu apa. Mungkin waktu awal-awal ini ya, sebenarnya nggak kelihatan kalau Gaby tuh orangnya ternyata setalkatif itu gitu. Kayak dulu tuh lebih pendiam sebenarnya, cuman bener sih kata teman-teman, karakter bodo amatnya tuh kelihatan gitu. Apa ya, pendiam tapi nggak pemalu gitu. Itu sih sebenarnya kalau kita hubungan secara roommate cukup mutualisme ya Gap ya. Untuk AC-nya dingin ya Kak. Apa? Untungnya AC-nya sama-sama suka dingin. Iya. Tapi kalau 16 derajat kedinginan sih. Oh iya, kedinginan juga sih. Yang kemarin lupa ngecilin. Kalau ada cicak di kamarku, minta tolong Gaby buat ini ngusir.
Begitupun sebaliknya kalau di kamar Gaby ada kaki 1000. Pernah pagi-pagi teriak-teriak Gaby, kenapa? Aku pikir kenapa gitu kan. Ternyata ada kaki 1000 gede banget gitu. Ya udah aku bantu singkirin gitu. Ya seneng sih punya roommate Gaby walaupun kita jarang ngobrol juga di ini. Paling kalau pagi-pagi mau mandi gitu, kalau misalkan udah ada lagu di kamar Gaby, oh berarti orangnya udah bangun nih gitu. Gitu sih. Kalau aku kenal Gaby tuh secara personal salut banget sih, maksudnya menjalani kuliah juga sekaligus sambil kerja di sini kan cukup berat ya Gap ya gitu. Tapi semangatnya kayak nggak habis-habis gitu. Kayak kelihatan Gaby emang seneng gitu menjalaninya gitu. Tapi juga dia ya nggak lupa gitu untuk bersenang-senang gitu selama prosesnya gitu. Itu yang aku belajar dari Gaby sih, gimana caranya ya bersenang-senang sama prosesnya dan kayak menemukan sesuatu yang mungkin benar-benar disenangi gitu. Itu sih kerennya. Terus Gaby ini juga salah satu pendengar yang baik kalau menurutku. Dia tuh curious, benar kata teman-teman. Jadi seneng gitu kalau ngobrol sama Gaby, dia antusias kalau dengerin kita gitu. Terus menimpali, ya tanya balik gitu. Jadi obrolannya jalan terus gitu. Maksudnya secara dua arah ya gitu. Kadang aku tanya ke Gaby, kadang Gaby tanya ke aku gitu. Itu yang bikin seneng sih orang-orang untuk ngobrol sama Gaby. Terus Gaby juga kan ekspresif ya. Jadi kayak kita semakin semangat gitu kalau mau cerita sama Gaby. Itu sih. Terus yang aku amati juga dari Gaby, kan Gaby cukup sering juga ya ngerjain tugas di rumah gitu kalau malam-malam gitu. Terus ditanyain kenapa kok nggak di ini aja, rapi aja gitu, pengennya lebih sunyi gitu katanya kan. Jadi dia ini sebenarnya bisa di dua alam gitu. Mungkin ya di tempat yang benar-benar seperti RAW atau benar-benar seperti omah gitu. Dia kayak bisa adaptasi di dua-duanya gitu. Dia kayak punya dua kepribadian gitu sih. Keren sih. Ya. Harapannya untuk Gaby semoga ini ya lancar kuliahnya, terus setelah lulus lanjut lagi jadi roommate. Siap. Semoga bisa dapat banyak lah ya di sini dan juga menemukan apa yang benar-benar Gaby mau cari gitu ya untuk kedepannya. Happy birthday Gab. Makasih Kak. Siap. Melisa. Ya. Happy birthday. Happy birthday Gaby. 22 tahun. Iya, thank you Jun gitu. Aduh, Gaby kalau di studio itu anaknya resilient sih. Maksudnya resilience, ketahanannya gila banget menurutku ya. Soalnya dia bisa ngatur di mana dia harus berhenti, di mana dia harus jalan buat ngerjain yang lain. I do things self managementnya bagus banget menurutku. Soalnya untuk manage waktu, untuk manage gimana sama orang itu kayaknya Gaby tuh udah punya bekal yang gede banget. Dan menurutku kalau misalnya di studio, I do things you don't have to say okay all the time. Ya soalnya kayak kalau ngeliat Gaby tuh oke kak, kayaknya nggak oke deh gitu. Iya sih, jadi kayak kalau misalnya kamu nggak setuju atau apa ya diomongin aja sih daripada ya gitu. Ya.
Secara personal aku seneng sama Gaby, maksudnya kayak Gaby punya karakter yang cukup lovely sih, menurutku lovable gitu, jadi seneng ya semua orang. Terus aku seneng juga ngelihat pergulatan Timbul dan Gaby sehari. Gue ngerasa kayak kadang asistennya Gaby, kadang asistennya Timbul gitu. Kayak itu sekarang gitu. Iya. Kadang kalau udah masuk Joce jadi keluarga Cemara gitu. Gue kayak lucu kan. Jadi ya memberi apa ya, drama-drama tiap hari, pokoknya dramanya selalu beda kan. Soalnya up to date ya nggak sih. Seneng sih ngelihatnya. Gaby walaupun nggak kerja sama semua orang, bisa dekat ke semua orang, dan itu bagus banget sih menurutku, ya kan. Untuk Gaby, semoga Gaby bisa dapat yang Gaby cari di sini. Terus semoga happy terus, walaupun kadang ya. Ya semoga Gaby tambah dewasa, tapi tetap kayak gini gitu. Maksudnya tetap happy tiap hari. Ya. Selamat ulang tahun. Makasih Kak. Happy birthday ya. Ya, makasih. Menurutku kesan dulu kali ya. Menurutku Gaby ini salah satu penyulut api di studio ya. Maksudnya kalau nggak ada Gaby itu emang bener kata teman-teman, kayak hening banget, kayak kurang lah, kayak ada yang kurang gitu menurutku. Terus menurutku juga dia itu paket komplit ya sebenarnya. Karena orang-orang maksudnya bilang bisa hidup di dua alam, maksudnya komplit sih, maksudnya dia bisa memposisikan diri, bisa di mana aja gitu, bisa berbaur sama siapa aja, bisa nyesuaiin kondisi gitu menurutku. Terus kan kayaknya mulai bulan lalu itu udah sering kerja sama Gaby ya. Maksudku dia tuh magang, tapi kayak dia tuh lebih cepet dari aku sendiri gitu, apalagi waktu di lapangan ya, kayak set gitu, lebih gercep daripada aku menurutku. Jadi kayak wah gila sih, keren banget gitu bisa kayak gitu. Terus kalau lagi kerja dia yang di studio juga gitu, dia kayak sering lebih ngejar akunya, malah Kak nanti gimana Kak, gimana gitu. Iya, malah dipus sama Gaby. Kebalik ya, malah dia yang ngepus. Iya nanti gini ya. Oh iya ya. Malah kebalik. Dari belajar kerja sama Gaby juga. Aku belajar kata-kata maaf nggak sempurna. Kalau salah sama Timbul, gimana nih? Kan nggak tahu, maaf Kak nggak sempurna gitu. Oh iya maaf Kak gak sempurna gitu. Oh, salah ya, maaf Kak gak sempurna. Dari situ belajar dari Gaby, kayaknya harus dipakai kata-katanya ini. Aduh, itu sih. Jadi menurutku dia bisa paket komplit, kayak aku bilang tadi, paket komplit apapun bisa dia lakukan. Jadi untuk pesannya sih menurutku semoga TA-nya lancar, terus jangan insecure. Kan kamu pernah bilang insecure sama teman-teman tuh nggak usah, karena tiap orang tuh ada porsinya masing-masing. Kamu di sini itu udah menurutku pasti yang the best untuk kamu gitu. Jadi semangat buat kedepannya, semoga yang apa kamu inginkan tercapai. Dah, makasih Kak. Ya. Halo Gaby, selamat ulang tahun yang ke-22 ya. Makasih. Kesan dulu ya mungkin. Kalau aku melihat Gaby tuh orangnya passionate sih. Dia ketika melakukan sesuatu, kamu menjalani itu serius gitu, kayak dengan hati sih ngelakuinnya. Kayak kata kakak tadi, kayak ketika dia udah serius nggak usah diganggu gitu, harus dicowel dulu baru dia noleh gitu kan. Tapi dia juga ngerti kayak gimana bersenang-senang. Dia punya self management yang bagus. Kata Kak Melisa tadi, kamu punya kontrol yang bagus gitu, kapan kamu harus menyudahi, dan sebenarnya ya time manajemennya juga bagus gitu. Mungkin langsung harapan ya. Aku juga bingung nih mau ngomong, karena tadi review-reviewnya tuh hampir sama. Ya semoga di umur yang ke-22 ini
penuhi keberkahan lah ya. Lebih baik dari sebelumnya, kesalahan-kesalahan yang sebelumnya bisa jadi pelajaran untuk ke depan, untuk improve diri yang lebih baik gitulah. Dia ceria selalu dan tetap jadi Gaby, seperti Gaby yang selalu ceria ini. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Semoga apapun harapan yang diinginin bisa terwujud, tetap bahagia, bisa tahu kapan harus istirahat. Terus apa ya, kesan-pesannya kalau project itu nggak pernah itu kan, belum pernah ini. Terus dulu tuh aku ngerasa kayak aduh ini anak kayak ramai banget, soalnya aku kadang kalau sama orang yang terlalu ramai itu agak oke gitu, kayak agak susah gitu, tapi kayak seru juga. Kayak awal-awal kayak gara-gara pas aku mau lewat ke kamar mandi bukan sih, terus kalian kamu sama Angel lagi diskusi TA atau apa gitu, terus aku coba itu ya aku lupa deh, terus itu terus lama-lama oh ya udah deket. Terus juga kalau misalkan aku datang ke kantor biasanya paling pertama kali ketemunya langsung sama Gaby kan, yang lain belum pada datang gitu soalnya. Terus aku ngadem dulu gitu di depan AC itu sambil ngeliatin dia ngerjain tugas akhir gitu. Saya makin sering ngobrol, diskusi tugas akhir ya gitu. Terus waktu itu kayak lucu gitu, dia pas aku buka pintu baru datang, terus dia kayak mukanya bingung gitu kayak target aku naruh tas dulu, terus dia kayak kebingungan sama tugas akhirnya. Sampai ya aku kayak paling sering ngomonginnya tugas akhirnya Gaby sih gitu. Terus salut juga kayak apa lucu deh kalau dia udah sama Timbul kayak berantem tapi nggak berantem. Lagi kalau udah sama Kirana komplotan buat ngainin Timbul gitu. Terus karena aku juga kan duduknya di depan Timbul, jadi kalau misalkan Gaby tanya-tanya ya aku juga belajar lumayan gitu sambil curi-curi dengar. Terus apa ya, semoga tugas akhirnya kelar gitu, dikelarin. Iya, amin. Biar cepet lulus gitu. Terus apapun yang dia inginin terwujud gitu. Udah sih kayaknya itu aja. Makasih Teh. Yuk. Halo Gaby. Ya, halo Kakak Vina. Happy birthday ya. Iya. Makasih pizza sama McFlurry-nya. Oh iya, sama. Kalau Gaby itu waktu itu kan sempat saya ngepost suatu tempat di story gitu kan. Terus saya langsung sebenarnya kepikiran sih kayaknya Gaby bakal kepancing sih. Terus ternyata bener, tapi kayak nggak nyangka sih secepat itu. 2 hari kemudian dia langsung ke tempat itu gitu. Terus kayak dan dia ke tempat itu sendiri gitu, maksudnya nggak sama temen siapa gitu. Pulang gereja soalnya. Iya, tapi maksudnya kayak ya berani aja gitu. Dan kayaknya mungkin Gaby bahkan udah hafal rute-rute transportasi umum di sini sih. Maksudnya mungkin lebih hafal daripada orang Jakarta sendiri gitu. Berarti kayak dia tuh kalau misalkan ngelakuin sesuatu atau kayak pokoknya semuanya benar-benar dia pelajarin gitu. Terus abis itu kalau Gaby kan emang dari luar dia ceria gitu, tapi mungkin kayak ada kadang beberapa saat kayak misalkan dia lagi banyak nih TA atau kerjaan gitu, mungkin dia juga overwhelming atau apa sih namanya, pokoknya dia juga ada sisi ininya sih, mungkin introvertnya gitu kali ya. Dan butuh waktunya sendiri. Kadang juga dia kalau lagi kayak gitu tuh suka nggak makan juga sih. Ya kan? Terus ya Gaby tuh kalau misalkan kita cerita sama dia tuh benar-benar dengerin sih, jadi enak juga kalau ngobrol sama Gaby. Nah terus Gaby pernah ngomong juga, kalau misalkan udah nggak ada Kak Timbul di sini gimana ya, aku takut nih gitu. Kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih jangan takut, soalnya kalau seandainya udah nggak ada Timbul pun masih ada Kak Rich atau orang-orang lainnya, dan mungkin kamu justru jauh lebih berkembang setelah itu gitu. Terus Gaby tuh kalau misalkan waktu itu pernah juga Timbul lagi cuti atau apa gitu kan, nah terus harus koordinasi sama lapangan tuh, sama tukang. Itu pas pertama kalinya Gaby koordinasi sama tukang ya, maksudnya yang dari gambar gitu kan, sendiri. Nah terus kayak baru diarahin dikit dia
bisa sih. Jadi kayaknya kalaupun misalkan dia dilepas di lapangan, dia bakal langsung bisa, mungkin langsung temenan sama tukang-tukangnya. Ya itu sih, maksudnya ya udah jalanin aja semuanya, kuliah, kerjaan, relax aja sih. Jangan terlalu dibawa stres juga kalau lagi ini. Makasih Kak. Happy birthday Gaby. Gaby ini anaknya strong girl sih menurut gue, karena dia bisa ngimbangin magang sambil tugas akhir. Gue nggak bisa bayangin sih kalau gue kayak gitu. Jadi itu sebuah apa ya, kelebihan lu gitu, bisa sekuat itu, setahan banting itu gitu. Udah gitu dapat mentor Timbul yang cukup keras gitu. Gue pikir, maksudnya intens menurut gue. Jadi kamu Tapi walaupun kayak gitu, itu malah gue kadang iri sih, karena ilmunya banyak banget pasti dari Timbul. Jadi itu sebuah kelebihan juga gitu. Terus apa ya? Selain itu dia juga kuatnya karena bisa sampai kerja pagi gitu-gitu, tapi masih bisa lanjut magang gitu-gitu. Ya, itu sih keren. Terus oh ya, dia tuh orangnya excited sih menurut gue. Kayak apa-apa tuh bisa direspon dengan apa ya, kayak kembang api gitu. Dan kayaknya kita kayak banyak kesamaan gak sih, kayak excited gitu. Terus suka excited gitu. Jadi ceritanya kayak sering nyambung. Cepet-cepet jadi lurus ya. Tapi butuh klarifikasi. Kayaknya ngobrol apa aja tuh nyambung gitu. Terus bahkan sering rekomendasiin tempat, terus kayak bahkan warna rambut gitu-gitu juga. Iya. Iya yang kayak gitu. Iya. Terus selain itu dia juga orangnya friendly sih menurut gue. Dia bisa secair itu sama kakak-kakaknya, bahkan sama kakak-kakak yang nggak pernah kerja bareng gitu. Kayak gue juga, kita nggak pernah kerja bareng tapi bisa secair itu. Kayak cukup dekat nggak sih kita tuh, sering ngobrol. Pertanyaan. Iya. Biar sama Kapit juga. MK. Nggak, jadi nggak mau ya. Paling itu aja sih. Kalau harapannya semoga TA-nya lancar, se-powerful apa yang lu usahain juga gitu. Terus harapannya kayak pengen keluar negeri buat sekolah atau kerja, atau pokoknya pengen pernah tinggal di luar negeri gitu kayaknya, ya nggak sih? Itu semoga tercapai. Terus jangan lupa bahagia aja sih gitu. Udah itu aja. Makasih Kak Tio. Buat Gaby happy birthday. Apa ya, pertama kali ketemu Gaby tuh orang lagi makan terus dia main lewat aja gitu. nggak ada yang kenal kan kecuali Selin doang. Dia tuh cuma lewat doang gitu ke kamar, terus mana bawa anduk pink lagi. Maksudnya kayak, lu tuh siapa sih tiba-tiba lewat gitu. Senior. Iya. Lu tuh siapa sih? Kan gak ada yang kenal, cuma Selin doang kan. Siapa sih? Oh itu temanku Kak. Oh. Habis itu kesininya jadi lebih dikira tak baik. Itu Ica. Oh iya. Iya. Pakai celana pendek. Babar. Apa ya? Buat untuk karakter Gaby, teman-teman udah sebutin lah, kayaknya sama semua. Langsung aja ya ke harapannya buat Gaby. Apapun yang diinginkan, semoga diberikan yang terbaik gitu.
terwujud atau enggaknya itu pasti yang terbaik buat kamu, Gap. Terus tetap bahagia kayak sekarang dan tambah kalau bisa. Itu aja sih untuk sekarang. Terima kasih, Kak. Happy birthday Gaby. Ya, Semoga apa? Ya benar, jadi yang paling kelihatan tuh kalau di Gaby tuh dia bisa ngatur waktu buat kerja sama TA gitu. Itu yang paling susah, yang yang susah dilakuin gitu, dan emang gak ada yang di sini yang kayak gitu selain Gaby. Gitu. Soalnya iya, emang orang kafir kerja doang. Iya. Terus Gaby tuh salah satu yang mengawali, nggak tahu ya dulu kayak gimana, dari pandangan saya, dari cerita, dari pengamatan saya pribadi, Gaby itu yang mengawali di mana jadi batas antara anak magang intern dengan yang kerja tuh bias gitu. Jadi kita tuh lebur aja, jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Kita yang kerja sama Gaby yang magang itu ya nggak ada, jadi kayak semua tuh sama, jadi kayak udah semua tuh desainer gitu, bercandanya sama gitu. Kita juga nggak nutup aib kantor, dia juga tahu aib kantor gitu. Terus dia tahu kerjaannya levelnya pun sama ya. Sebenarnya kerjaannya tuh levelnya tuh semua sama di sini gitu. Yang beda kan speednya doang, sama jam terbangnya kan beda-beda. Cuma ya itu, jadi kayaknya Gaby yang mengawali itu, dan akhirnya sekarang tuh kalau ada anak intern atau anak magang itu ya semua kayak gitu cetakannya. Ya semoga banyak Gaby lainnya nanti setelah mungkin Gaby, ya kalau misalkan Gaby memang terbaik ada bisa lanjut di sini, ya mungkin Gaby yang bakal bukan cuma mengawali tapi ya nge-guide mereka supaya tetap seperti itu gitu. Mungkin itu jadi salah satu hal yang spesial sebagai anak intern di RAW gitu. Dua-dua kalau lagu tuh kalau ada, jadi ya kalau Lily Allen itu dua-dua itu umur peralihan antara teenager into adult gitu. Jadi dua-dua tuh umur yang bebas buat kamu ngelakuin apapun gitu, terlepas dari kamu punya ketakutan apa ya, lakuin aja gitu. Jadi kayak memang what and free-nya tuh di dua-dua. Kalau versinya Taylor Swift juga sama, cuma intinya kalau di Taylor Swift itu happy, free, lonely and confused tuh at the same time gitu. Jadi dua tuh sebenarnya umur yang cukup labil gitu. Ya itu sih. Jadi good luck buat TA terutama, karena yang bakal kamu hadapi kan itu ya. Yang terpenting di TA tuh, kalau kata Pak Mamo, TA tuh yang dicari bukan kepuasan, tapi lulus sebenarnya. Jadi nggak usah harus pede sama apa yang kamu selesaiin, yang penting kan selesai gitu. Karena percaya kalau TA tuh bukan karya terakhir gitu. Masih akan ada banyak karya-karya terakhir. Karya-karya lainnya kayak si Asem juga mungkin karya spesial. Banyak proyek-proyek yang sebenarnya yang ya itulah, karena ya kita hidup karena ada proyek, jadi jangan pernah menganggap proyek itu proyek yang TA itu adalah karya yang harus bikin yang wow gitu sih. Happy birthday Gaby. Ya, makasih. Saya bersyukur punya teman seperti Gaby. Kita teman sebaya kan? Lucu kali. Apa ya? Kaget sih. Lahiran berapa? 2000? Oh 2000? Adikku aja 99 paling terakhir. Ya. Apa ya? Habis sih udah disebutin semua. Sebutin dong. Intinya Gaby tuh orangnya nyablak gitu. Nyablak. Gampang nyeletuk gitu. Dengan khas logat apa namanya, Surabayanya itu. Yang emang udah itu ciri khas, nggak usah sosok belajar Jakarta gitu deh. Nggak usah.
Dan celutukannya itu menurut saya ya cepat sasaran gitu. Tepat sasaran. Itu nggak gampang ya. Menurut saya orangnya nih cepat melebur gitu. Maksudnya kalau kebanyakan orang gitu, dia masuk seminggu 2 minggu itu masih pakai atau sungkan karena masih membaca kondisi. Gua masuk lewat mana nih? Gitu. Masuk celah mana nih? Kalau GB ini kayaknya nggak ada sehari. Nggak ada sehari loh. Langsung tembak di sini, masuk ngelebur aja udah. Gitu. Sampai saya punya asumsi Selin sama Angel kalau nggak ada GB tetap jaim terus itu. Gitu sih. GB dan itu berarti kan apa ya? Sifat nyeletuknya itu bisa menularkan cair gitu orang. Misalnya ada suasana vakum gitu, dia nembak celetukan orang jadi cair, yang lainnya jadi ikut. Dan itu gak gampang gitu. Terus saya juga belajar orangnya gini-gini juga suka berbagi gitu. Saya banyak belajar, salah satunya dari GB juga. Berbagi apa? Banyak hal. Banyak hal ya, nggak cuma materi sih. Maksudnya kadang cerita juga sering. Kadang-kadang bantu kakak-kakaknya apa gitu. Meskipun dia sibuk kayak apa, kadang-kadang ada gitu. Bantuin apa. Di luar kerjaan itu juga banyak gitu. Jadi secara attitude kayaknya senang gitu. Jadi teman ngobrol juga enak gitu. Ya apa namanya itu teman-teman yang terutama yang di Guha sering lah kita ngobrol. Terus udah harapannya sih ya semoga TA-nya lancar, apa yang misalnya kedepannya dapat apa yang terbaik lah. Mungkin itu bukan keinginannya dulu, tapi insya Allah Tuhan ngasih yang terbaik. Siap, Min. Makasih. Halo Gaby, selamat ber-22. Hal yang saya lihat dari Gaby, ketika melihat Gaby itu saya berkaca ketika saya dulu magang di sini. Maksudnya ketika waktu itu, ketika saya membandingkan gitu, kok anak magang sejauh ini bisa sejauh berkoordinasi dengan orang lapangan, bisa mengerjakan tugas-tugas yang memang cukup berat untuk dilakukan. Benar kata teman-teman, emang yang saya lihat tangguh sekali si Gaby ini. Bahkan terkadang dari kejauhan pun saya melihat sambil mempelajari, oh ternyata begini untuk berperilaku terhadap senior, oh ternyata begini untuk terus dalam bekerja gitu, berdedikasi tinggi gitu. Maksudnya banyak hal juga yang bisa saya pelajari dari Gaby ini. Harapan saya untuk kedepannya tetaplah menjadi Gaby yang Gaby, percaya kepada diri Gaby karena Gaby punya cahayanya sendiri. Saya yakin kedepannya apapun yang terjadi kamu akan sukses selalu gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Halo Gaby, selamat ulang tahun yang ke-22 ya. Gaby tuh Udah kerekam belum? Oh, udah gimana? Aman? Oh, udah rek? REC? Oh iya udah. Rekam ya? Udah. Oh, iya. Aduh, Gaby ini orang yang humble ya. Humble banget malah. Walaupun dia tuh selalu halo kak gitu kan. Ya, Gaby ya. Ya. Kayak pokoknya ya gitu deh. Gaby tuh baik. Bisa bikin kopi ya. Ngajarin tim gue sama ini Putra. Baik, manis. Mungkin itu kali ya, sama mungkin gemesin kali ya. Halo Kavin. Minta tim bantu saya. Oke. Mungkin itu aja kali Pak. Oke, kita kasih plus ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk kakak-kakak semuanya yang udah ngucapin semua kesan, pesan. Sejujurnya speechless banget sih ya, karena kayak tahu sih kalau kayak aku agak nggak tahu diri gitu kalau masalah sofa. Sadar sih yang itu, tapi yang aku nggak sadar sih kayak masalah kayak
humble ya, pendengar yang baik, terus kayak ternyata dewasa gitu-gitu sih yang aku kayak baru tahu setelah dari point of view-nya kakak-kakak gitu. Terus mungkin apa lagi ya, kayak sebenarnya terima kasih juga buat Kak Rich yang udah kayak mengumpulkan kakak-kakak semua di sini untuk celebrate my birthday gitu, my 22nd birthday gitu. Ya ini thank you banget, karena sebenarnya sih nggak berharap dan nggak expect juga ya kayak intern bisa disediain acara khusus gitu, karena selama ini kan ngiranya juga untuk pekerja gitu. Iya, tapi mungkin karena aku associate gitu kali ya. Iya. Oh gitu ya. Oh ya, terima kasih banyak sih kayak udah dikumpulin gitu di sini, terus dibeliin martabak juga gitu kayak. Ini pertama kali sih kayak ulang tahun di yang berjarak jauh sama orang tua gitu, kayak pertama kali di sini, jadi kayak senang ya kayak dapat pengalaman baru gitu. Sebenarnya kayak yang kakak-kakak omongin, kayak aku kak suka tanya, iya sadar sih itu sih, suka banyak tanya ke Kak Timbul gitu, sampai dia kadang kayak gitu kan. Kayak tanya terus gitu. Tapi yang mungkin aku nggak sadar sih kayak itu sih yang aku terlihat passionate, terus terlihat haus gitu, terlihat haus sampai nggak pernah kembung gitu, kayak itu pertama kali sih kayak aku barusan sadar gitu, kayak oh ternyata aku segitunya gitu ya, karena aku merasa intern di sini tuh bener-bener sesuatu yang aku sangat syukuri karena bisa keterima di sini, kayak ya itu kayak sesuatu yang aku kayak masih terasa unreal sih ya sebenarnya, karena kayak nggak nyangka aja kayak bisa di RAW gitu, dimana itu kayak dulu itu kayak berasa kayak impian yang agak jauh gitu, kayak bisa magang di Jakarta gitu, tapi ternyata here I am, and ya benar-benar belajar banyak banget, dan nggak sadar sih kalau ternyata aku se-curious itu orangnya, dan ternyata aku se-helpful itu juga untuk kakak-kakak kalian, kakak-kakak semuanya gitu. Terus maaf gugup nih ya. Ya. Ayo maaf nggak sempurna nih, keceplosan ya gitu. Terus untuk ya itu sih kayak apa ya, lebih terharu sih ya sebenarnya, kayak bisa di sini belajar, maksudnya kayak di sini tuh nggak cuman kalian yang benefit karena aku intern di sini, tapi aku yang lebih banyak benefitnya gitu, karena aku kayak yang dikatain Kak Rian, kayak aku bener-bener maju banyak banget gitu, kayak dibanding teman-teman yang lain dalam hal arsitektur, dalam hal lapangan yang sebelumnya tuh nggak ngerti apa-apa, bahkan kayak kata-kata janggutan tuh terasa janggutan kayak janggutan gitu. Ya gitu. Kayak nggak paham gitu, tapi setelah kayak berapa bulan ya di sini ya, 7 bulan ya kayaknya ya, lupa sih, 7 bulanan gitu di sini, kayak bener-bener kalau looking back tuh kayak bener-bener progresnya tuh kayak tinggi banget gitu. Terus sejujurnya kalau kalian ngelihat aku magang 7 bulan di sini tuh kan kerasa lama ya, aku juga merasa kayak lama ya, tapi sebenarnya nggak kerasa gitu. Aku juga bingung sih, kayak tiba-tiba aja udah 7 bulan ya di sini ya gitu. Jadi mungkin itu pertanda kayak emang aku senyaman itu gitu sama kalian, dan mungkin banyak yang ngomong kan ya kayak Gaby anaknya supel, bisa mencair di mana-mana. Menurutku itu kayak hubungan dua arah ya, kayak aku bisa kayak gitu karena kalian gitu. Menurutku karena kalian dan kantor ini sih menurutku, karena aku bayangin kalau di posisi di kantor lain gitu yang udah tahu cerita-ceritanya ya, karena kan banyak temen juga magang di biro A, B, C gitu. Kayaknya kalau aku di kantor itu juga aku nggak akan bisa secair di sini gitu, bahkan menganggap kakak-kakak yang beda 1 sampai 5 tahun tuh kayak berasa kayak bukan kakak ya, benernya kayak brosis banget gitu. Kita opung ya, opung. Kali itu opung. sorry. Ya, masih ada lah itu. Ya kayak gitu. Maksudnya kayak menurutku sih apa ya, kayak aku bisa secair ini juga karena faktor kalian juga gitu yang membuat aku secair ini gitu. Jadi kayak menurutku itu hubungan dua arah gitu sih. Dan menurutku apa ya, karena kenapa aku juga bisa se-curious itu gitu, karena menurutku kan juga nge-trigger aku untuk curious gitu. Misal kalian kayak nyeletuk apa gitu, sama kayak wah oh iya gitu, bisa gitu, akhirnya kayak conversation-nya panjang gitu. Maksudnya kayak kalian juga punya cita-cita yang menarik gitu, makanya aku bisa curious gitu. Dan kalian kayak benar-benar orang yang aku respect
banget sih, kayak aku bersyukur banget punya kalian semua gitu, pernah jadi bagian dari hidupku gitu. Kayak enggak nih bukan omong kosong ya, tapi aku beneran bersyukur banget karena aku ngiranya nih, aku tahunya kan cuma ngira nih kayak karena direkam gitu kan. Takutnya kan gitu. Ya itu enggak, maksudnya aku beneran bersyukur banget punya kalian yang pernah ada di hidupku gitu, kayak ada di timeline hidupku gitu, kayak aduh gak bisa tak lupain sih, kayak kan semua yang membuat aku punya banyak pengalaman di umur ke 21 sampai ke 22 tahun ini gitu sih. Terus mungkin terakhir thanks banget buat Kak Rich yang udah nerima sih ya dari awal gitu, kayak kalau nggak diterima juga nggak akan ada hari ini gitu kan ya. Kayak seneng banget sih bisa diterima di sini gitu. Kayak sebuah impian yang dulunya waktu umur 20-an mungkin terasa terlalu jauh ya, bisa magang di biro yang katanya terkenal gitu kalau di Surabaya gitu, biro keren gitu, RAW. Kan masuk Ars Daily kan kayak wih RAW gitu. Hah? Best office nih, bener nih. Best office in the world gitu, kayak bener banget nih gitu. Indeed ya, best office in the world gitu. Kayak ya seneng banget sih, kayak awalnya jadi curhat sih ya, tapi kayak pertama kali apply gitu kayak menunggu balasan tuh kayak nggak keterima nih kayaknya gitu kan. Ternyata keterima gitu, kayak sampai teriak di rumah gitu. Terus sama aku tanya kayak kenapa gitu kan, kirain ada apa gitu, mungkin kejadian sama kayak Kak Nirma ya waktu lihat ada kaki 1000 gitu gitu. Teriak gitu, sama teriaknya gitu. Terus kayak seneng keterima gitu. Terus awalnya kan gegayaan ya, cuman 3 bulan lah cukup gitu. Ternyata waktu 1 bulan di sini ternyata senyaman itu gitu. Akhirnya kayak perpanjang extend sampai nggak mikir, kayak udahlah sampai TA lah gitu. Ya gitu sih. Apalagi ya, udah sih intinya akhir kata mungkin kayak aku bener-bener grateful lah intinya bisa di sini, bisa menghabiskan waktu ulang tahunku bersama kakak-kakak semua yang tersayang, yang aku sayangi gitu. Ya terima kasih sudah memberikan kesan pesan yang sangat mengharukan, sangat menyentuh hati ya. Selamat malam, semoga ya. Kira-kira 1,5 jam ya kita ngobrol hal-hal seperti ini. Menurut saya worth it untuk bisa kita jeda sejenak untuk meluangkan waktu buat orang lain gitu. Terutama nanti kalau kalian semua nanti sudah berkembang jauh pesat, memiliki beberapa ekosistem sendiri ataupun masih ada di sini, itu nggak ada masalah. Jadi memang training seperti ini itu menurut kalian sih penting banget untuk bisa sedikit meluangkan dan mengetahui isi hati orang lain. Jadi akhirnya kita semacam bisa dapat relaksasi ya, karena semuanya bisa berbicara dan bisa diapresiasi ya. Oke, kalau itu yang pertama buat acara ini. Habis itu ya, yang kalau buat Gaby ya, tadi dibicarain kalau ibaratnya Karis lihat Gaby sih nanti bakalan jadi kayak as Siri gitu ya, tapi ini ada as Gaby gitu. Karena dia sedikit banyak ngejar gitu, jadi at least vocabulary di kepalanya itu ada banyak karena kamu tahu what if then gitu. Kan Siri kan tentang itu ya, what if then gitu ya. Dan itu butuh keberanian sih buat ngejar seseorang yang kadang-kadang terlihat keras tapi lembut hatinya seperti Timbul misalnya gitu. Dia mengejar balik gitu. Gitu. Nah, itu mengejar gitu ya. Itu kan nggak gampang ya, supaya bisa tidak hanya berdebat tapi juga menemukan what if then gitu. Sebenarnya itu yang dikejar Gaby kalau menurut saya sih. Dia itu berusaha menemukan sebuah parameter dalam hidupnya supaya dia bisa mengambil palet. Nah ini habis itu ya. Habis itu menurut saya nih kalau setelah itu ada engine-nya kan. Jadi Siri habis itu dinyalain pakai colokan cepret gitu ya. Nah menurut Kadis sih itu tipenya adalah kalau Kadis kasih kalimatnya mungkin berlatih tanpa henti supaya bisa ahli tanpa disadari. Kadang-kadang untuk menjadi ahli tanpa disadari seperti yang Alim bilang tadi, Tato bisa nyablak ya. Tato udah bisa aja.
Nah itu cuma satu biasanya kuncinya, cuma satu ya, berlatih tanpa henti aja. Begitu bangun berlatih, tidur pun kadang-kadang berlatih. Di pikirannya cuma ada passion dia. Passion itu sesuatu yang disenengin aja, tapi dia berlatih terus ya, kayak gitu ya. Nah itu energinya muncul dari situ, karena Gaby menurut saya suka latihan sih, gitu ya. Nah yang menarik adalah tipe latihannya kalau kita lihat ya, karena Gaby adalah salah satu orang yang pertama ya, yang bisa tinggal di gua, merasakan gaung, gema dan semuanya selama 1 tahun ada ya, hampir berapa? 7 bulan ya, 7 bulan di sini ya, setengah tahun lebih ya. Saya pikir di sini lumayan lama ya, dari November ya atau September ya, 8 bulan ya, lama loh sebenarnya dia. Kayaknya jadi harus bisa menyadari posisi dia ya. Nah habis itu yang menarik adalah yang Karis observasi ya, karena setiap orang dari sini tuh Karis mencoba observasi, karena dari situ menambah vocabulary Karis juga, bagaimana bisa membuat what if then gitu ya. Nah dari paleting menurut Karis kalau Gaby itu melakukan palet tuh kayak gini, belajar praktek di RAW, merefleksikan diri di OMA, habis itu latihan tinju sendiri di dalam studio dia gitu. Itu kalau menurut Karis 3 hal itu. Jadi kamu masuk gua, keluar gua, bikin gua sendiri gitu. Jadi karena itu dia punya energi, habis itu continuous berlatihnya. Bagi dia mungkin berlatih di gua adalah sebuah sumber untuk mencari energi, dan membuat refleksi di gua adalah untuk memurnikan energi, dan membuat gua sendiri adalah bagaimana kamu bisa menciptakan sebuah imajinasi bahwa nanti kalau gua ini begini maka gua begini. Jadi what if then-nya nanti bisa udah nggak usah colokan, dia bisa jalan sendiri gitu. Nah gitu ya, itu menarik sih, karena buat orang seperti Karis bisa melihat Gaby itu punya drive itu cukup tinggi, mendekati gila sih menurut saya. Kenapa sih ini penting? Karena kenapa sih Gaby bisa sedikit itu cairnya? Karena menurut Karis ada rasa percaya. Karis melihat bahwa Gaby bisa percaya sama orang, jadi Gaby bisa dipercaya sama kakak-kakak gitu ya. Jadi juga perlu grateful gitu. Jadi Gaby juga grateful, tadi bilang kakak-kakak juga terima kasih dan sebagainya, tidak melupakan landasan ya. Jadi juga sering akan menjadi clear gitu, seperti tidak ada yang sempurna ya. Yang ditutup oleh rasa terima kasih gitu ya. Yang rasa terima kasih emang nggak ada habisnya lah. Kayak suruh diminta ya terima kasih terus aja kan, seperti itu. Nah ada 2 hal yang sangat penting yang Gaby taruh di dalam sebuah landasan studio kita. Nggak semua orang perlu dibatasi apakah dia internship atau enggak, tapi apa yang dikasih Gaby sebenarnya yang pertama adalah benchmarking internshipnya itu meningkat gitu. Bagaimana seseorang itu melihat dirinya itu selalu berkembang gitu ya, itu dan mudah terharu gitu ya, dan mudah untuk dibentuk. Jadi Gaby punya itu, jadi rada gampang dicairkan gitu ya. Dan itu menurut saya teknik-teknik waktu Gaby ada di sini semacam tinggal merefleksikan, paleting ya, habis sampai berefleksi, sampai bisa mengerjakan tugasnya sendiri dengan lebih baik, akhirnya itu kelihatan jelas gitu. Yang lain-lainnya rada blur ya. Yang kedua gitu ya, ini yang paling penting sebenarnya, mewakili Karis kepikiran buat karena nemuin hal orang kayak Gaby rada susah, dan nemuin orang kayak kalian susah semua gitu ya, karena tiap orang punya kekuatannya sendiri. Ada orang yang tipenya amfibi ya, bisa A dan bisa B, tapi nggak terlalu kuat buat A dan B. Ada orang tipenya praktis, tapi dia kuat banget, rational thinkingnya itu kuat, praktisnya itu kuat gitu, tapi teorinya itu lemah. Ada orang yang bisa projection sama teori mindsetnya gitu, tapi praktisnya itu lemah. Kita memang nggak pernah sempurna, makanya itu ada firma ya. Firma ada tim dan sebagainya, supaya kita bisa saling melengkapi. Nggak ada yang bisa melengkapi beberapa dunia sekaligus secara sempurna, itu nggak ada, pasti ada lubang-lubangnya. Dengan kita mengetahui lubangnya ada di mana, setiap detailnya, kita at least kita bisa membuat disclaimer dulu ya, tidak ada yang sempurna. Nah jadi menurut Karis sih yang terakhir ya, menurut saya menyambut Gaby ya untuk kedatangannya di studio gitu ya. Kita kasih aplaus ya. Gaby adalah internship pertama untuk yang bisa smooth
dan punya benchmarking yang tinggi dan merubah banyak hal yang tentu saja kamu karena saya kepikiran untuk sedikit banyak mendefine gitu. Tapi gini ya, setiap kerjaan dari kita tuh semuanya berat ya menurut saya. Misalnya Kak Timbul dengan menggawangi semua yang ada di projectnya kayak di Ciasem, di Gria Sutra, the best lah menurut saya. Habis itu Meme yang menggawangi commissioning udah sampai 2, 3, 4 project itu sekarang masih ngawal tim dan sebagainya. Ada di bawah ada Sofi, ada juga Alim sebagai partnernya, ada juga si Vina gitu yang ya begitulah, yang punya cerita-cerita yang sangat kaya gitu di dalam pergulatannya sendiri tuh luar biasa. Jadi ada yang bergulat dengan kondisi yang purely konseptual, ada bergulat dengan purely building gitu ya. Dan keduanya itu memang susah semua gitu. Ada juga yang setengah-setengah celup-celup yang kayak Pandu gitu ya, atas bawah kiri kanan kayak digempur gitu ya. Ada yang Rian juga yang udah kayak dicelup-celup kemana-mana gitu ya. So exit plan-nya adalah makan-makan dan sebagainya gitu. Gitu. Ada juga sebelah-sebelahnya misalnya Vian, Rico dan sebagainya, dan Kavit yang memang tidak mudah juga menangani project yang hampir 3.000 meter gitu ya. Gitu. Dari awal sampai sekarang dengan pace berapa tahun ya? Moga-moga nggak naik dari 6 tahun. Gitu ya. Ya gitu, semuanya perlu nafas panjang, dan apalagi juga ada, saya nggak bisa sebutin semua, tapi ada Mbak Lulu dan Nirma gitu yang penjaga gua-guanya gitu ya. Umi kita gitu ya. Dan juga ada teteh-teteh kita gitu ya, ada Kirana, ada Sofi, ada Azlin juga, dan Vina juga, dan ada beberapa orang lah ya. Habis itu juga ada pasangan Anjay ya, si Putra dan Tio yang akan selalu saling melengkapi gitu ya. Dan juga Kavit yang berjuang dalam tugas akhirnya juga ya, tidak mudah. Dengan semua dinamikanya yang ada ya, Fit. Gitu. Dinamika yang ada gitu. Jadi memang tidak semua punya konteksnya masing-masing. Gitu. Tapi Karis kepikirannya sebenarnya moga-moga nanti presensi Gaby bisa membawakan nafas baru. Di mana kakak-kakak yang lama-lama akan hadir Gaby yang baru. Ya, gitu ya. Jadi Karis kepikirannya itu sih. Jadi semoga nanti kita lihat nanti ya, supaya setidaknya bukan studio ini kan kadang-kadang lahir kembalinya tuh kalau dia bisa merefleksikan kembali ke 10 tahun ke belakang. Karis itu pemikirannya kayak gitu. Karena kita mikir terlalu jauh ke depan ya. Misalnya RAW mau jadi kayak BIG nggak, atau jadi kayak Heatherwing nggak, atau mau jadi kayak Fase nggak sih sebenarnya. Tapi waktu pertama kali kita dulu itu kan excited banget tahun 2010, 2011. Tapi gimana cycle itu dibalik dengan teknikalnya yang lebih tinggi sekarang, bukan cuma teknikal ya, tapi ketajaman desainnya lebih tinggi yang udah dipegang sama kalian semua. Jadi kuncinya ada di sana. Nah saya pikir associate magang mau mewakili ada banyak perubahan yang terjadi. Gitu. Dan tentu saja semua dari kalian mewakili banyak perubahan yang terjadi. Karena zamannya Mas Ali sendiri pun udah jauh berbeda dengan sekarang. Jauh banget. Lebih cair sih, nggak ada sekat-sekatnya. Gitu. Ini harapannya supaya kita semua bisa punya perform menurut presensi masing-masing ya. Dan udah punya konteks masing-masing dan punya pembuktian masing-masing. Karis pikir begitu sih. Buat Gaby luar biasa. Karis punya sedikit yang terakhir ya, karena apa yang kamu lakukan sekarang akan terpancar buat kamu nanti di studio, kamu nanti dimanapun itu, dan kamu nanti di waktu kamu setelah di studio sini ataupun bagaimanapun. Menurut saya kamu adalah merepresentasi bahwa seseorang itu tidak perlu untuk terkotak-kotakan di dalam sebuah perspektif ya. Orang banyak bilang itu amfibi ya. Banyak bilang antara laut dan gunung ada pantai ya. Ini pantai ya. Jadi ada refleksi juga, desain, refleksi dan ketukangan gitu ya. Karena ada kaitan ke builders, refleksi yang ada di Omah misalnya, dan desain yang ada di studio. Menurut Karis itu menembus batas sih, menembus batas. Jadi kamu mempraktikkan bahwa menembus batas itu harus total gitu ya. Antara hati, tangan, dan pikiran ya, ibaratnya gitu ya. Jadi kamu contoh buat ke situ, dan itu bisa menyentuh tulang dan hati. Jadi sampai jadi menurut Karis well done ya, dan Karis bangga banget gitu ya. Apapun hasil tugas akhirnya, tugas akhir itu bisa dahsyat dan bisa nggak dahsyat.
Tapi proses yang kamu alami di sini, menurut Karits itu yang menyentuh hati ya, menurut saya. Menurut hati Karits, menyentuh hati Kak Yudit gitu ya. Kalau Kak Yudit bilang Gaby itu tante gitu. Tante karena Gaby itu bisa kayak langsung cuek gitu ya. Udah kayak tantenya kita malah gitu. Tadi is a good way karena Gaby selalu pikirnya itu positif gitu. Jadi kalau tanya apa-apa pasti ada Gaby, dia aman gitu. Jadi menurut kalian segitu presensinya itu segitu dihargainya gitu ya. Itu aja sih. Jadi semoga nanti kita bisa bicara banyak tentang pembentukan tim yang baru gitu ya, kemungkinannya. Jadi nanti bisa merefresh apa yang terjadi di studio dengan kalian semua gitu. Semuanya akan terlibat. Terutama nanti Mbak Lulu, ada kaitan dengan Mbak Lulu juga. Gitu. Ada kaitan sama Umi. Jadi ada kaitan sama Timbul juga nanti. Gitu. Jadi mungkin segitiga itu kali ya yang mungkin mau dibentuk. Saya tahu mungkin Ciasem juga membutuhkan Gaby, jadi tidak akan dilepas. Tapi mungkin ada pergulatan-pergulatan tertentu gitu yang mungkin membutuhkan presensi Gaby gitu. Itu sih mungkin yang Karits kepikiran buat kita ke depan. Ini baru kepikirannya tadi gitu. Setelah ngeliat anak nih, kok aneh ya gitu. Kok aneh ya gitu. Kayak gitu lah. Setiap orang itu aneh gitu ya. Tapi kalau bisa lihat orang ini, orang yang bisa orangnya kok gila banget ya kayak gitu. Jadi kalau perkumpulan orang gila gitu ya, maksud saya itu bisa keluar sesuatu yang sangat absurd gitu, yang genius gitu. Saya pikir gitu. Dengan tidak pernah membatasi diri. Saya pikir itu aja buat kita sekarang. Terima kasih buat kalian semua udah meluangkan waktu. Kita kasih applause terakhir buat Gaby ya.